Dalam closing bell dan saat ini kita masih berdiskusi bersama dengan Direktur Utama Dapen Bank Indonesia Iuran Pasti, Pak Nanang Hendarsah. Pak Nanang, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi kalau kita berbicara terkait dengan sikap The Fed yang memang masih menjadi perhatian utama begitu ya. Nah, ada yang menyebutkan, banyak yang menyebutkan sebetulnya bahwa The Fed mungkin masih akan lagi menaikkan suku bunga acuannya satu kali lagi kenaikan, which is artinya adalah berada di rentang 5,5 hingga 5,75. Saat ini artinya sangat tipis begitu ya Pak, bahkan bahkan sama begitu ya dengan dari Bank Indonesia sendiri untuk suku bunga acuannya. Seperti apa Anda melihat terkait dengan hal ini? Ya, memang kalau melihat spread suku bunga policy rate ya, kalau misalnya nanti The Fed menaikkan lagi 25 menjadi 5,5 sampai 5,75 dengan policy rate BI 5,75, memang spreadnya sangat sempit gitu. Memang mungkin ada implikasinya terhadap rupiah, tetapi saya yakin Bank Indonesia akan menggunakan segala cara dengan yang namanya policy mix gitu, berbagai instrumen. Kalaupun harus menggunakan suku bunga, barangkali nanti akan dilakukan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Jadi saat ini teman-teman DBI masih terus on to day basis untuk smoothing volatility melalui tadi intervention di spot dan di NDF, kemudian juga ada bauran kebijakan lagi seperti tadi DHE dan surat SRBI. Ya SRBI dan sebagainya. Kayaknya mungkin Bank Indonesia akan melihat menggunakan itu dulu sampai pada suatu titik yang memang mengharuskan itu harus naikkan suku bunga. Tapi saya melihat saat ini memang Bank Indonesia belum melihat itu keperluan untuk menaikkan suku bunga. Oke, tapi kalau kita lihat senjata dari BI tadi termasuk dengan kebijakan devisa hasil ekspor begitu ya untuk sumber daya alam, DHE, SDA, kemudian di satu sisi juga SRBI. Anda melihatnya terkait dengan hal ini seperti apa Pak Nanang? Ya, memang kebijakan ini kan baru keluar ya terkait dengan SRBI dan DHE. Kita harus lihat efektivitasnya mungkin dalam jangka yang lebih lama. Namun terkait DHE ini memang masalah interest rate ini jadi sangat menentukan ini. Karena suku bunga di Singapura itu sudah 6% gitu kan. Kalau DHE-nya tidak menginsentif dengan suku bunga yang lebih tinggi mungkin juga tidak akan atraktif. Kalau kewajiban DHE mungkin memang masuk ya DHE-nya, tetapi kalau tidak dikonversi tidak ada impact-nya terhadap rupiah. Karena itu hanya potensi supply di falas, disimpan di bank dalam negeri. Tapi kalau disimpan terus tidak akan menjadi supply ke market, tidak ada impact-nya. Jadi memang harus dijual ke market, baru ada dampaknya sebagai supply. Seperti itu. Jadi kita lihat memang supply-nya sekarang mungkin agak sedikit tersendat karena kita lihat harga CPO, harga batu bara, semuanya sudah mulai menurun, sehingga ini berdampak juga terhadap supply di pasar. Tapi seberapa optimis Anda, Pak Nanang, begitu ya, melihat tadi dengan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dari triple intervention ya, ini kan juga kebijakan rutin yang selalu dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar rupiah. Kemudian di satu sisi juga ada tadi ada suntikan kebijakan lain ataupun juga hal-hal lain yang dilakukan, intervensi lain yang dilakukan oleh Bank Indonesia dari DHE, kemudian juga SRBI begitu. Nah, dengan kombinasi ini semua, Anda seberapa yakin bahwa stabilitas nilai tukar rupiah juga masih akan terjaga ataupun juga mungkin pelemahannya tidak akan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi begitu? Kalau saya cukup yakin ya, karena kita terbiasa dengan gejolak. Jadi waktu saya di BI pun memang terbiasa dengan gejolak tiap hari. Jadi bahwa kurs ke 16.000, ke 16.800 itu akhirnya juga kembali kan ke 15.000, bahkan sempat ke 14.000 di 2021. Jadi ini juga tergantung bagaimana manuver day to day BI hariannya, manuver yang penting juga komunikasi dengan market itu menjadi penting. Karena pada saat kita melakukan operation di market, kita harus tahu medan lapangannya seperti apa, mana yang harus di-hit, itu menjadi penting sekali. Jadi komunikasi itu menurut saya sangat krusial agar kita tahu apa yang terjadi di lapangan. Sementara juga dari market akan memahami keinginan kita apa sih, seperti itu. Ya. Okay. Jadi
itu masalah art ya. Tapi saya yakin teman-teman di Bank Indonesia akan terus berjuang untuk menjaga stability. Baik, Pak Nanang tadi kan disebutkan begitu ya kalau dari BI memang menghadapi gejolak yang ada sudah biasa ya Pak ya, sudah makanan sehari-hari karena memang tentu pergerakan volatilitas begitu tiap tahunnya ada saja begitu yang menjadi perhatian. Tapi kalau kita lihat di tahun ini Pak, ini kan sebetulnya tampaknya volatilitas mungkin kalau saya perhatikan memang sudah terjadi cukup lama dan semakin hari ini tampaknya volatilitasnya juga semakin besar Pak. Ketakutan dari para pelaku pasar juga semakin besar begitu ya, tidak hanya tadi di pasar SBN tadi kita sudah bahas, tapi juga di IHSG juga terlihat begitu Pak ya. Tapi Anda sendiri menilai gejolak atau volatilitas yang dihadapi saat ini sebetulnya seberapa besar dan seberapa kuat posisi kita untuk bisa mengantisipasi hal ini? Gejolak saat ini menurut saya tidak apa-apanya dibandingkan pada saat COVID shock di 2020. Di COVID shock 2020 di bulan Januari atau Februari, SBN itu di sell off sekitar 120 triliun dalam sebulan oleh asing. Jadi dan BI juga harus pada saat itu mati-matian untuk menjaga supaya rupiah tetap terjaga dengan membeli SBN dan melakukan intervensi. Jadi menurut saya shock-shock sekarang ini baru riak-riaknya lah, artinya belum sehebat apa yang kita alami di 2020 pada saat terjadi COVID ya seperti itu. Jadi menurut saya BI akan bisa mampu untuk memanage ini. Yang penting seperti tadi saya sampaikan, kalaupun rupiah melemahnya secara smooth ya, secara manageable seperti itu, tidak membuat panik. Itu sih yang menurut saya. Cuma kalau masalah level, ya memang di sini selalu sensitif kan level itu. Iya. Di Indonesia itu level itu selalu sensitif. Padahal sebetulnya kalau lihat mata uang negara lain, melemahnya lebih jauh, lebih tajam daripada rupiah. Kalau dilihat pergerakannya bahkan secara nominal, secara real, ini juga menggambarkan rupiah itu sebetulnya tidak selemah negara lain.